Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Bapa yang sangat sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami mau duduk manis, duduk diam untuk menerima apa yang menjadi isi hati Bapa ditumpahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan Desember ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya masih hendak berbicara tentang serial penyertaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Dan memasuki bulan Desember ini, saya pada kesempatan ini akan membagikan tentang Immanuel. Saudara mendengar kata Immanuel pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mari kita lihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, pasti saudara sudah sering mendengar tentang kata Immanuel ini, yang berarti Allah menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Bahkan pasti kita sudah sering mendengar khotbah tentang Immanuel, dan hampir selalu dihubungkan dengan bagaimana Tuhan menyertai kita dalam studi kita, karir kita, jodoh, kesulitan hidup, dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak salah bahwa Tuhan memang menyertai setiap langkah hidup kita. Tetapi pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyelami makna yang lebih dalam lagi tentang Immanuel. Istilah Immanuel ini juga bukanlah sebuah istilah yang asing untuk bangsa Yahudi, saudaraku, ya. Terutama ketika mereka di dalam kesesakan, Immanuel, bahwa Allah menyertai kita, itu sangat merupakan sebuah kekuatan bagi bangsa Yahudi sendiri. Satu hal yang saudara harus mengerti bahwa Immanuel itu bukan dimulai pada saat kita ada dalam kesesakan, tetapi Immanuel itu sendiri sebenarnya telah dimulai ketika keputusan Allah Anak untuk turun menjadi manusia. Ya, Filipi 2 ayat 5-7, dia mengosongkan diri. Dia memilih menjadi manusia. Itulah permulaan Immanuel. Coba kita lihat dulu sebentar saudara ya, Filipi pasal yang kedua ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat ayat yang ke-6. Disinilah permulaan Immanuel itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Alkitab berkata bahwa kesetaraan dengan Allah dianggap sebagai milik yang tidak harus dipertahankan, dan dia memilih mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Disinilah permulaan Immanuel, bahwa Allah memang menyertai manusia. Permulaan Immanuel di sini yang saya maksud adalah hubungannya dengan Yesus Kristus, saudaraku ya. Memang sejak awal penciptaan Tuhan juga beserta manusia ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi umat percaya harus memahami Immanuel lebih daripada sekedar pemeliharaan jasmani. Bagi orang percaya, Immanuel itu dimulai di sini ketika Yesus turun menjadi manusia. Sebab memang yang mau diselamatkan adalah manusia, bukan simpanse, saudara.
Kalau simpanse yang mau diselamatkan turunnya jadi simpanse. Karena manusia, dia ambil rupa sebagai hamba. Sama persis dengan manusia. Dan saudaraku, misi ini bukan misi iseng. Bukan karena Tuhan Yesus kurang kerjaan di sorga sana. Tetapi dengar baik ini, Yesus turun menjadi pilot project. Pilot project. Untuk mencontohkan bagaimana manusia harus hidup yang menyenangkan hati Bapa. Harusnya Adam itu menjadi pilot project bagi kaum keturunannya. Tetapi Adam gagal, makanya Yesus turun sebagai Adam yang kedua. Yesus yang mencontohkan begini loh manusia yang berkenan di hadapan Allah. Hidupnya harus seperti aku hidup, kata Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus membuka jalan. Sebab dia mau menjadi contoh bagi manusia. Ingat, bukan yang lain saudara. Bukan menjadi contoh untuk King Kong dan simpanse, tetapi menjadi contoh bagi manusia. Itulah sebabnya dia harus mengambil rupa manusia. Dan dari kelahiran sampai kematian tidak ada sandiwara di dalamnya. Ibrani 2 ayat yang ke-17. Ya, Ibrani 2 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, dengan kita, dengan manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi ini bukan sandiwara, ia disamakan dengan kita. Bahkan Ibrani 4 ayat 15 ya. Satu ayat ke belakang, saudara pelan-pelan. Saya mau menjelaskan tentang kelahiran Tuhan Yesus dalam koridor Immanuel ini. Sebab imam besar Yesus Kristus, perantara kita dengan Allah. Ingat, selalu saya katakan, saya bukan perantara, saya hanya pelatih. Saya tidak bisa jadi perantara antara saudara dengan Tuhan. Perantara kita dengan Bapa hanya satu, Yesus Kristus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Alkitab bilang Yesus pun turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Makanya kalau saudara melihat di kitab Injil, saudara akan melihat Yesus marah, Yesus capek, Yesus lapar, Yesus haus. Sebab dia memang dalam segala hal disamakan dengan kita. Dia mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Apa yang membedakan saudara? Yang membedakan adalah ketika dia dicobai, dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Jadi Yesus itu pilot project, Yesus itu contoh. Dia memilih taat, bahkan taat sampai mati untuk melakukan kehendak keinginan Sang Bapa. Nah, bedanya sama kita kalau kita sering picik saudara. Hati manusia itu sering licik. Di balik nyanyian-nyanyian kita, di balik pujian-pujian kita bisa ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Kalau Tuhan Yesus itu tulus, ketika dia berbicara kepada Bapa, ketika dia taat melakukan kehendak Bapa, dia tidak punya agenda lain selain makananku melakukan pekerjaan Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus gak punya agenda lain. Tuhan Yesus gak punya vested of interest dalam hal ini. Dia turut merasakan kelemahan kita. Yesus tidak cengeng kalau kita sering cengeng saudara. Ada susah dikit kita langsung meraung-raung di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini terjadi dalam hidupku? Gak adil Tuhan, gak adil. Saudara tidak akan temukan dalam Alkitab bahwa Yesus protes sama Bapa, Bapa gak adil. Aku kan gak salah. Loh, Alkitab memang bilang dia tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita. Di mana keadilannya?
Tapi Yesus tidak cengeng, Yesus tidak protes sama Bapa. Karena memang untuk itulah anak manusia datang. Dia membuka jalan, dia mencontohkan begini loh manusia harus hidup. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalan di sana hodos dalam bahasa Yunani yang berarti rute. Selain road, jalan juga rute. Kamu mau sampai kepada Bapa, ikuti yuk rute hidupku. Ikuti yuk jejak hidupku. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa. Kalau kamu tidak mengikuti jejak hidup yang aku tinggalkan, ini makna Yohanes 14 ayat 6, kamu gak bisa sampai kepada Bapa. Itu sebabnya kita harus serius memaknai ini, bahwa Tuhan Yesus adalah pilot project percontohan. Seperti saudara kalau mau beli rumah, itu ada rumah contoh. Supaya apa? Supaya tahu lo nanti kira-kira rumahnya kalau jadi itu kayak apa. Nah, rumah contoh itu kan pilot projectnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan semesta alam untuk menyenangkan Dia. Tapi menyenangkannya tuh gimana? Jadi rekan kerja Allah tuh gimana? Gak ada contohnya. Harusnya contohnya Adam. Adam gagal, oke. Yesus yang menjadi contoh, saudaraku. Yesus yang menjadi contoh. Jadi saudara harus maknai betul bahwa Immanuel bukan hanya untuk menolong saudara dalam kesulitan hidup, studi, karir, jodoh. Tetapi terlebih lagi, Ia yang menolong kita untuk kita tahu bagaimana aku harus hidup berkenan di hadapan Bapa. Dalam tanda petik saya katakan, Yesus seperti private tutorialnya. Seperti private tutorial yang menuntun kita. Makanya Immanuel itu Allah menyertai kita. Artinya apa? Tuhan Yesus mau menuntun kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia bukan Tuhan yang diam di sorga santai-santai, tapi Dia turun ke bumi, mencontohkan, mengambil bagian bahkan penderitaan manusia yang paling derita. Yesus yang mengalami. Itu sebabnya Alkitab juga berkata, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tidak ada manusia di bumi ini yang lebih menderita daripada Yesus Kristus ketika Dia datang di bumi ini. Dia yang blameless, tidak bersalah, dijadikan tumpuan dosa seluruh dunia. Kalau mau dibilang keadilan manusia, tidak ada keadilan di sini. Tapi itulah yang Yesus tanggung, saudaraku. Jadi Dia bukan omdo. Mungkin saudara bilang sama saya, tapi pastor sih kalau ngomong enak, kita yang ngejalanin susah. Oh iya, setiap kita memang punya salib yang berbeda-beda. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda, saudara. Tapi saya mau beritahu buat saudara, bisa saja pergumulan saya tidak seberat saudara. Bisa juga pergumulan saudara tidak seberat saya. Tapi yang saya dapat pastikan, pergumulan saya dan saudara belum seberat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya apapun yang kita hadapi, camkan ini baik-baik. Yesus sudah membuka jalan buat kita. Kita pasti bisa melewati semua ini. Kita pasti bisa melewati semua ini. Jadi saudara, apakah saudara mau merasakan Immanuel yang begitu nyata dalam hidupmu? Saudara gak punya pilihan lain. Saudara harus mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Saudara harus menjadi saudara-saudara bagi Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29. Saya suka banget sama ayat ini, saudara ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terlihat,
Dia pilot project, dia contoh. Makanya selalu saya katakan, saya tidak akan bosan katakan, tujuan hidup kekristenan kita adalah keserupaan dengan Yesus. Ini ayatnya. Bahwa supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu, Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa itu? Ya orang-orang percaya seharusnya. Ada banyak orang mau penyertaan Tuhan tapi tidak mau keserupaan, tidak bisa. Saudara boleh klaim. Matius 28 amanat agung ayat yang ke-20, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tapi kalau saudara tidak mau keserupaannya, saudara hanya mau janji di Matius 28 ayat 20, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Believe me. Sebab janji itu disediakan supaya saudara bisa kuat dalam mengikuti proses keserupaan ini. Ya. Caranya gimana untuk kita bisa menjadi saudara bagi Tuhan Yesus? Dia yang sulung, kata Alkitab. Dia yang sulung. Dia anak tunggal Bapa, saudara. Ketika diutus ke bumi, dia anak tunggal. Tapi kata Alkitab, ketika di Roma 8 ayat 29, dia bukan lagi yang tunggal tapi yang sulung. Apa bedanya? Kalau saudara baru punya anak pertama, saudara anak tunggal. Tapi begitu punya adik, punya adik, itu bukan lagi tunggal tetapi yang sulung, yang duluan. Gimana caranya? Nah, Tuhan kasih rahasianya. Yohanes 1 ayat 12 kita lihat. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Oke? Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Rupanya kita dikasih akses, saudara, untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Makanya kita bisa jadi saudara bagi Tuhan Yesus. Kita diberikan akses untuk menjadi anak-anak Bapa, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus yang sulung itu, akan diberi kuasa. Kuasa di sini bukan dunamos, tapi exousia. Diberikan hak untuk menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Tapi cara menerimanya gimana? Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selesai? Begitu doang? Menerimanya gimana? Kalau cuman ngomong doang, kepercayaan lain juga begitu. Ada yang suruh ngucapin 3 kali, 5 kali, 7 kali. Oh, kalau kekristenan cukup 1 kali. Gak mungkin, saudara, cuman dengan ucapan begitu doang. Nah, Alkitab kasih tahu caranya. Gimana cara nerimanya? Ya, kata menerima di sini dari kata lambano dalam bahasa Yunani, lambano. Etimologinya itu seis, disita. Ya, secara etimologi lambano itu artinya bisa seis, disita, direbut. Kemudian juga ada arti lain, to take, diambil. Jadi pengertiannya menerima Kristus adalah menyerahkan hak kita, menyerahkan kedaulatan kita. Dulu kita hidup suka-suka, saudara. Sekarang suka-suka juga, tapi suka-sukanya Tuhan, bukan lagi suka-sukanya kita. Kita gak mungkin bisa dianggap sebagai menerima Kristus kalau kita masih mau mempertahankan hak kita. Kita masih mau mengatur hidup kita sendiri. Sekarang hidup kita harus mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Itu baru namanya menerima. Kalau saudara bekerja atau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, saudara diterima oleh perusahaan tersebut, maka saudara harus menerima diri saudara sebagai bagian dari perusahaan itu. Konsekuensinya apa? Saudara harus mau diatur oleh peraturan perusahaan tersebut.
Kalau perusahaan itu punya peraturan A, saudara harus ikut. Saudara tidak bisa bikin aturan suka-suka sendiri. Teman kantor semua masuk jam 9. Enggak, kalau gue jam 11. Enggak bisa. Kalau saudara nggak mau ikut masuk jam 9, berarti kita tidak bisa dianggap sebagai staf perusahaan itu. Kita tunggu dipecat. Nah ini juga menerima. Kita siap gak disita lambano? Kita siap gak disita hak hidup kita? Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, dia habis haknya semua. Makanya kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Cara menerimanya gimana? Coba kita naik satu ayat ya, ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah ini kuncinya. Menerima sebagai apa? Sebagai majikan yang agung dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menerima Yesus sebagai pemilik kehidupan kita, kita belum menerima dia. Loh, ayat ini kan lagi bicara begini. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, orang Israel maksudnya. Tapi orang Israel tidak mau menerima dia. Nah sekarang kalau kita bilang mau menerima, kita menerima sebagai apa? Sebagai pemilik kehidupan. Bagaimana caranya? Coba naik lagi ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa? Tidak mau menerima sebagai pemilik kehidupan. Rupanya karena tidak kenal. Ada pepatah bilang gak kenal maka gak sayang. Itu sebabnya saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara tidak cukup mengenal Tuhan hanya apa kata Pastor Wigan. Gak bisa. Saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Izinkan dia boleh beracara dalam hidupmu sampai saudara punya kesaksian sendiri tentang Tuhan yang menggores dalam nuranimu. Itulah yang dikatakan Ayub. Dulu hanya apa kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang dia. Itu sebabnya saya ulangi lagi, saya pelatih. Supaya apa? Supaya saudara bisa berperkara sendiri dengan Tuhan dan saudara boleh mengalami Tuhan secara pribadi, bukan hanya apa kata saya. Ya. Jadi di sini saudara, Immanuel bukan sekedar untuk menolong kita dalam kesulitan, tetapi supaya saudara mengalami Tuhan. Tuh hebat gak? Makna Immanuel buat orang percaya itu bukan sekedar menolong saudara menghadapi kesulitan hidup loh. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau saudara mengalami dia. Itulah sebabnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Dia memiliki tujuan supaya kita dibentuk serupa dengan gambaran anaknya. Atau mengalami dia, itu Roma 8 ayat 28 sampai 29. Tujuan Tuhan, ayat Yohanes 1 ayat yang ke-14, saya akan bacakan dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, ya, agar hidup kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya pernah membahas ini, nanti kapan-kapan saya kupas lagi. Banyak orang Kristen yang gak seimbang, saudara. Kasih karunia, tapi gak mau kebenaran. Ya, akibatnya hidupnya jadi semena-mena, seenaknya. Tapi juga ada yang kebenaran tapi gak mau kasih karunia. Jadi legalistik, jadi keras, jadi kejam. Dua-duanya ini harus ada, saudara. Ada kasih karunia, ada kebenaran. Nah persoalannya, saudara, ya, manusia itu maunya instan, saudara. Ya,
Makan maunya instan, kebahagiaan maunya instan, ya. Semua maunya instan. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan itu tidak suka yang instan-instan. Tuhan sangat menghargai prosesnya. Ketika Immanuel itu Tuhan menuntun kita, Tuhan akan berikan kurikulum-kurikulum dalam kehidupan kita. Dari tadi saya katakan, tujuan Tuhan Immanuel ini buat orang percaya adalah supaya kita serupa dengan gambaran dirinya, dengan Yesus Kristus. Caranya gimana? Nah, caranya ini dimold, dibentuk, saudara. Dibentuk. Tuhan menyenangi kualitas. Tuhan kasih kurikulum-kurikulum kehidupan. Seperti anak sekolah yang dikasih set-set kurikulum kehidupan. Kualitas selalu bicara proses. Tidak akan ada kualitas tanpa proses. Proses yang benar yang akan menentukan kualitas. Kalau proses yang tidak benar, kuantitas bisa banyak, tapi nggak punya kualitas. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang bertahun-tahun jadi Kristen. Kalau dengan bahasa saya juga suka bilang gini, karunianya satu, manasin bangku gereja. Tetapi secara rohani tidak pernah bisa berkualitas. Kenapa? Sebab tidak pernah mau ada di dalam proses. Immanuel ini bukan langsung selesai, enggak. Tapi ada sebuah proses penyertaan Tuhan di sini sampai saudara menjadi gambaran anaknya. Dan proses ini saya sebut sebagai proses ilahi. Proses keserupaan ini saya sebut sebagai proses ilahi. Dan dengar baik ini, dalam proses ilahi ini tidak ada yang bisa bantu saudara. Tidak ada yang bisa bantu kita dalam proses ilahi ini. Sama seperti dari ulat jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Ketika ulat menjadi kepompong, nggak ada yang boleh bantu dia. Kepompong itu keluar dari tempatnya. Kalau saudara ambil gunting dan gunting kepompong itu sambil berkata, aku tolong kamu supaya kamu cepat jadi kupu-kupu. Kalau saudara yang guntingin, dia tidak akan pernah bisa jadi kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang melihat dunia ini. Mana ada pameran kepompong, pameran kupu-kupu ada, saudara ya. Makanya saya katakan dalam proses ilahi tidak ada yang bisa bantu kita. Ya. Kalau saudara mau instan, mau dari luar intervensi, kayak kepompong yang minta diguntingin, dia selamanya tidak akan jadi kupu-kupu yang indah. Semua orang mau cepat untuk menerima penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Tapi masalahnya selalu butuh proses, saudara. Yang mau shortcut malah lebih lama. Abraham, Tuhan sudah bilang, kau akan punya keturunan, keturunanmu bisa sebanyak bintang di langit. Dia tunggu-tunggu. Abraham gak sabar, saudara. Abraham gak sabar, akhirnya Tuhan, aku bantu Tuhan dengan caraku ya. Babuknya diambil, lahirlah Ismail. Apa yang terjadi? Abraham harus nunggu 10-11 tahun lagi sampai akhirnya Ishak baru lahir. Ada banyak orang yang tidak sabar dalam proses ilahi ini. Ketika kita tidak sabar dalam proses ilahi, kita mau shortcut, kita mau lebih cepat, yang ada makin lama, saudara ya. Yang ada makin lama. Yusuf masuk penjara. Kemudian dia ketemu juru minum dan juru roti. Dia bilang, wah ini juru minum, juru roti adalah orang dekat dengan raja. Ketika juru minum dan juru roti juga masuk penjara karena suatu hal, Yusuf membantu menerjemahkan ya mimpi dari juru minum dan juru roti. Kemudian dia minta tolong titipan. Ingat saya ya, nanti ngomongin dong sama raja. Tapi Alkitab mencatat, Yusuf justru dilupakan.
Selama 2 tahun justru dia dilupakan. Ingat, proses ilahi tidak bisa di-shortcut. Ketika kita berkata Immanuel, Tuhan menyertai kita, itu artinya kita bersedia diproses ke dalam proses keserupaan dengan Kristus. Dan dalam proses ini, no one can help you. Jangan harap ada shortcutnya. Proses ilahi ini harus kita jalani sampai keserupaan itu semakin nyata dalam hidup kita. Orang yang mengerti proses ilahi baru akan mengerti segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, saya tutup dengan ini. Kalau saudara lihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ini kebanyakan dipakai di undangan-undangan nikah, saudara. Tapi ini bukan ayat buat nikah, saudara. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, Tuhan memberikan 14 pasang musim kehidupan. Ada waktunya mati, ada waktunya hidup, ada waktunya untung, ada waktunya rugi, dan lain sebagainya. Dan itu semua merupakan sebuah rangkaian proses ilahi. Segala sesuatu akan indah. Intinya satu, kalau Tuhan beserta kita. Kalau Immanuel, saudaraku. Kalau kita hidup dalam Immanuel, dalam tuntunan Tuhan Yesus, kita mengikuti jejak hidup dia untuk sampai kepada Bapa, maka saya percaya di semua musim hidupmu, engkau akan mengalami sukacita berlimpah. Dalam setiap musim hidupmu, you will enjoy the divine process. Saudara akan menikmati proses ilahi itu. Itu sebabnya tugas kita cuma satu, hidup benar di hadapan Tuhan dan mengasihi Dia dengan sungguh, dengan tulus. Maka saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara dalam tekanan yang sangat berat, mungkin saudara dalam beban yang sangat berat hari-hari ini. Saya mengerti, tapi Dia Immanuel, saudaraku. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Hal yang terburuk sekalipun dalam hidupmu, kalau kita mau kembali kepada Dia, kalau kita mau datang kepada Dia, Allah sanggup bekerja dengan hal buruk itu justru untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, tetap semangat. Kita sudah melewati 1 tahun ini, tahun 2020 dengan pandemi. Mungkin hidup berbeda, mungkin ada kita yang terkena efek daripada ini. Tapi satu hal, Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Bukan hanya untuk melewati pandemi ini, tetapi Tuhan menyertai saudara supaya saudara pribadimu itu loh yang paling penting. Tuhan mau bentuk agar semakin serupa dengan dirinya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita persiapkan roti, anggur, atau teh biskuit yang saudara telah persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Kalau sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan, di mana kami mengingat korban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapa, kami mohon ampun atas segala kemelesetan, ketidaktepatan, kenajisan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin tanpa kami sadari, tapi kami melukai hati-Mu, ampuni kami Tuhan. Perjamuan ini yang akan kami sebentar selenggarakan bukan rutinitas biasa, tetapi perjamuan Tuhan ini untuk mengingat kematian Tuhan Yesus, yang merupakan pilot project bagaimana Engkau mencontohkan sosok manusia yang diidam-idamkan Bapa, sosok manusia yang mau taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sekarang persiapkan saudara diri kita. Ambil saat-saat teduh ini saudaraku, menjadi saat-saat indah antara saudara dengan Tuhan.
Ucapkan syukur-Mu, saudaraku. Bereskan kalau ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang mari kita bangkit berdiri, saudaraku, dimanapun saudara berada. Bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti biskuit yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur atau teh yang saudara telah persiapkan. Kita angkat di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak keberatan, sebelum kita tutup ibadah ini, masih tetap dalam posisi berdiri, angkatlah kedua belah tanganmu. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Kami tidak mau menyalibkan Engkau untuk yang kedua kalinya. Kami tidak mau menyia-nyiakan korbanmu di atas kayu salib. Kami mau menghargai, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana Tuhan menebus hidup kami, tapi dengan darah yang sangat mahal. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan ini. Kami mau appreciate ini, kami mau menghargai ini. Dengan cara kami mau menjaga hidup kami mau mencontoh jejak hidup Tuhan Yesus. Bapa, Engkau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Engkau lihat mereka yang dalam pergumulan. Engkau lihat mereka yang dalam kesesakan. Satu perkara yang hamba tahu persis, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kiranya ada sebuah pengharapan baru atas umat-Mu. Kau lihat mereka yang dalam kesesakan, yang butuh jalan keluar. Bapa, kalau boleh hamba-Mu mohonkan jalan keluar itu. Kalau boleh hamba-Mu mohonkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau juga melihat mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Kalau boleh Tuhan, hamba-Mu berdoa, mohonkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput saudara-saudaranya yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Lifehouse Family. God bless you all.